diperkenalkan juga dengan Bu Yuni. Kemudian kalau kita ngomongin soal awal dulu dari creative business plan, pastinya ini ada shifting gitu ya dari traditional planning ke uh, digital marketing dan juga digital planning. Bagaimana sebenarnya di creative business plan ini kita akan fokus ke innovation dan juga unique business model yang benar-benar align dengan visi dari entrepreneur dan juga ya kita tahu ya industri ini sangat dinamis, tiba-tiba nanti ada tren yang lain, ada tren baru lagi baik sebenarnya di tren produknya maupun juga tren dari sisi marketingnya begitu. Nah, kemudian juga di creative business plan ini adalah mengemphasize, mengidentifikasi dan juga nge-levering competitive advantage. Jadi bagaimana sebenarnya kita terutama di industri juga tuh, wah ini apalagi nih competitive advantage-nya lagi. Oh, yang ini sudah bukan kompetitif kompetitif lagi karena semua orang udah punya. Kita mau jualan apa lagi nih dan terus menerus gitu ya. Tapi di creative business plan itu sebenarnya kita juga mendefine a clear vision of success. Nah, ini yang kadang-kadang uh, industri butuh benar-benar clear tadi ya, clear visinya itu apa yang bisa menjadi competitive advantage dan juga jelas target strategiknya dari customer itu seperti apa gitu. Karena banyak yang saya lihat juga mungkin dari sisi UMKM itu belum clear, needs-nya customer-nya belum clear juga, visi dari perusahaannya mau seperti apa. Nah, ini yang menjadi akhirnya ya udah apa ya masalahnya tuh di situ-situ aja gitu. Termasuk ada beberapa perusahaan besar yang ketika launching produk itu agak tidak sesuai dengan visi sukses sama si perusahaannya. Akhirnya apa? Ya produknya nggak baik untuk di launch gitu ya. Atau mungkin ya nggak seekspektasi itulah gitu. Kemudian bagaimana di creative business plan ini juga harapannya akhirnya dapat gitu ya roadmap dari kreatif bisnisnya, outline-nya yang benar-benar bisa dipakai itu untuk keseluruhan divisi dan keseluruhan orang yang terkait yang ada di dalam bisnis tersebut. Nah, di creative business plan pastinya yang pertama jelas divisi dan misi gitu ya. Clarity of vision. Ini benar-benar harus bisa mengclearkan, mendefinisikan bisnis goals dan juga objektifnya. Saya rasa kalau multinasional mungkin ya udah paham, udah clear karena memang banyak orang yang terlibat di sana. Tapi kalau kita ngomongin UMKM justru kita punya ilmunya dari akademisi, kita juga mungkin sudah punya pengalaman dari praktisi dan bagaimana ini menjadi satu kalau saya biasanya itu kalau di kita tuh jadi ini ya Bu ya, bagaimana kita sebenarnya turun lapang bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman UMKM gitu ya dengan Ya, ilmu yang kita punya dan dengan pengalaman di praktisi juga gitu. Jadi clarity of vision ini yang kadang-kadang mereka juga butuh dibantu untuk guiding direction dan juga operationnya itu seperti apa sih gitu. Kemudian selain clarity of vision, misinya juga harus jelas mission statementnya, consist statement outlining-nya, kemudian business reason for being dan juga guiding principle-nya, merefleksi dari passion dan juga value. Ada banyak perusahaan multinasional yang sudah terkenal gitu ya dengan berbagai produknya. Tapi ketika nanti kita jelaskan lagi sebenarnya passion sama value atau juga purpose dari si perusahaan ini seperti apa, itu juga kadang-kadang kita akhirnya jadi ngikutin aja nih. Nah itu yang belum ajak lah bahasanya karena mereka bilang market kita menyesuaikan dengan marketnya. Nah, itu pasti akan ada yang kapan kita harus menyesuaikan market, kapan sebenarnya passion, value, dan juga purpose dari si perusahaan tetap harus dipijak gitu. Itulah gitu ya. Inilah gitu yang membedakan tadi value advantage kami itu seperti ini, competitive advantage kami itu seperti ini. Mau market lagi bilang ke arah sana, kita tetap akan fokus di sini. Contohnya gitu ya. Sekarang lifestyle untuk hidup sehat ya, healthy lifestyle itu sudah bagus banget ya, Bu, sudah sangat meningkat gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang dia akhirnya ikut marketnya. Contohnya, yang mungkin beberapa perusahaan, saya ambil contoh teh botol Sosro lah gitu ya. Nah, itu dia sampai mengeluarkan ada less sugar, ada yang no edit sugar, betul ya. Jadi sebenarnya core perusahaannya passion sama passion, value dan purpose-nya tetap mengeluarkan produk-produk minuman. Tapi dia ikutkan tren yang sekarang lagi ada healthy lifestyle bahwa oh orang sekarang tuh concern banget tuh sama sugarnya, sama gulanya, sehingga dia keluarin tuh
teh botol sosro yang less sugar. Ada lagi yang no added Hmm. sugar. Mereka keluarkan dengan berbagai versi karena mereka tahu, oh marketnya memang udah arahnya ke sini. Nah, akhirnya apa? Hmm. Ngomongin visi sama misinya mungkin tetap sama gitu ya, nggak ada beda. Tapi ada mission statement-nya yang bisa jadi berubah karena marketnya juga jadi berubah. Mungkin begitu. Yang kedua juga di Hmm. competitive advantage ya. Di competitive advantage ini saya coba bagi dua ya, understanding the competition-nya yang kayak tadi, wah kompetisi konsumennya sekarang udah healthy lifestyle gitu ya. Artinya saya juga perlu competitive landscape-nya diubah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan trennya gitu. Atau mungkin ada beberapa fokus ideal customer-nya juga yang enggak, yang berubah. Karena nggak bisa bilang gitu, oh trennya lagi begini, kita buat satu produk, apakah semuanya akan menjadi tadi less sugar dan ini? Nggak juga. Hmm. Ada juga kok yang masih concern, karena kan range usianya juga berbeda-beda ya. Begitu, tergantung juga sebenarnya sama si customer-nya. Sehingga di focusing on ideal customer ini sebenarnya adalah mengidentifikasi target audiensnya kita itu masih align nggak sih sama bisnis strengths-nya, dan juga mungkin fokus marketing dan resource allocation-nya. Apakah tadi dengan menambahkan hanya produk aja itu ya visi misi sebenarnya nggak berubah gitu ya, hanya menambah variannya saja. Dan begitu-begitu tuh biasanya juga akan mempengaruhi creative business plan. Kemudian yang ketiga, kalau yang tadi adalah vision, mission, visi misi, yang kedua adalah competitive advantage, yang ketiga adalah inovasi. Mungkin tadi banyaknya adalah di sini, di creative execution, bisa jadi karena tadi sudah main ke healthy lifestyle, mungkin di marketing strateginya, kemudian juga di diferensiasi inovasi produknya, tadi juga berubah gitu ya. Hmm. Jadi ada produk-produk yang low sugar, mungkin juga ada marketing strateginya yang dia udah lebih ke apa? Bukan hanya gitu ngomongin soal produk dan juga perusahaannya, tapi sudah lebih mengedukasi ke healthy lifestyle-nya. Itu bisa jadi. Di inovasi juga bukan hanya di creative execution, tapi di adaptasi atau flexibility. Bagaimana nature dynamic dari industri, kreatif industri, dan juga beradaptasi dengan tren dan juga peluang-peluang yang ada gitu ya. Mungkin saya lebih banyak ngomongin pergeseran lebih ke TikTok, betul ya Bu ya? Sekarang juga Hmm. banyak banget anak-anak kampus yang saya lihat udah coba affiliate marketing. Jadi mereka sekarang udah nggak banyak minta jajan lagi nih, atau minta jajannya Hmm. tetap ada, tapi berkurang gitu ya, karena dapat komisi dari mereka affiliate marketing. Konten-konten yang mereka buat gitu anak-anak kampus yang baru-baru, apalagi anak-anak bisnis digital, jadi mereka mengerjakan tugas, tapi mereka juga sekalian bikin konten a day in my life gitu. Hari ini a day in my life saya ngapain aja sih gitu. Pagi atau mungkin juga just OOTD, tapi mereka nggak lupa untuk menambah link-linknya. Oh ini jilbabnya saya beli di Shopee dengan link ini. Pakaiannya saya juga dari sini gitu ya. Sepatunya dan semua. Dan itu setiap mereka tulis gitu ya linknya, dan orang membeli dengan link itu, mereka juga lumayan untuk mendapatkan komisinya. Jadi Hmm. sangat membantu, baik dari sisi mereka untuk mendapatkan uang jajan tambahan dari komisi tersebut, dan perusahaan juga lebih happy gitu ya, karena memang dibantu marketingnya dengan secara organik dari teman-teman affiliate. Nah, itu juga salah satu menurut saya flexibility dan adaptation dari inovasi di creative business plan. Kalau key elements-nya mungkin produk, service, operasional, financial projection, ini saya yakin pasti semua standar untuk mengerjakannya begitu ya Bu ya. Yang terakhir, yang kelima adalah beyond the basic, di mana kalau work plan yang biasa mungkin ya udah mengerjakan ini butuh marketing dan lain-lainnya, tapi di saat digital ini advertising campaign tuh rasanya luar biasa, Bu. Gitu saya Hmm. merasakan banget gitu ya, advertising campaign yang mungkin tadi gitu ya, kami membuat satu produk baru, ya udah ini iklan di TV kalau dulu ya, pakai Hmm. brosur gitu dan lain-lainnya. Tapi kalau di sekarang itu, oke, budget kita itu bisa 70% di campaign digital. Begitu. Jadi, nanti Hmm. saya juga coba jelasin gitu, ada beberapa campaign-campaign yang memang, banyak dan lebih works gitu ya, dibandingkan kalau misalnya iklan TV tetap kita lakukan karena ada beberapa negara apalagi di Indonesia, itu yang digital literasinya itu belum
sebegitu merata. Betul ya Bu ya, di Indonesia itu Hmm, kan sebenarnya ya, digital literasinya belum merata, betul. sehingga kalau kita mapping konsumen itu nggak semuanya sudah bergerak ke digital. Kami yakin masih ada beberapa yang misalnya masih pakai TV, kami yakin masih ada yang suka main ke outlet, ada experience datang ke toko, beli Mhm. langsung, itu pasti masih ada. Sehingga Eh, makanya budgetnya tadi mungkin yang awalnya 100% ke tradisional, 50-50, sekarang kita main di 70-30 rata-rata. 70-30 atau di 60-40. Biasanya kita maunya mainnya berapa, kita biasanya mainnya di situ gitu ya. Kenapa? mhm. Karena memang di online ataupun digital itu target audiensnya bisa kita mainkan. Jadi misalnya mungkin saya mau tembak iklan hanya di sekitaran Universitas Lampung, cewek Mhm. aja, stage umurnya mungkin di sekitaran 20 sampai 40 saja gitu ya, itu kan bisa banget. Sehingga lebih murah. Dan itu kita bisa lebih, audiensnya lebih ke targeted gitu. Kemudian timeline juga lebih clear seperti itu ya. Dan senangnya adalah langsung dapet insight-nya gitu kalau di digital. Oh, ternyata dari yang Unila tadi yang kita tembak 1.000 orang, itu 700 yang sudah ngeliat gitu. Dan dari situ dari 700 yang sudah ngeliat ternyata langsung check out-nya itu adalah sekitar 200. Itu udah langsung bisa dikalkulasi persen course rasionya. Begitu ya. Nah, kemudian selain creative work plan, biasanya kita juga main di creative strategy statement. Ini juga benar-benar dari strategi yang besar gitu ya. Kita coba tuangkan ke visual element, ke creative execution, bahkan sampai ke co-creation gitu. Jadi co-creation ini adalah kita berkolaborasi. Jadi misalnya kalau di Indonesia, kalau di Jakarta atau di Jawa itu kan dulu Ibu ingat nggak kalau kita keluar dari MRT tuh minuman-minuman tuh pakai sepeda. Kita sebutnya Ya, Starling ya, Bu. mhm. Sepeda gitu ya, banyak banget kalau di Jakarta tuh di Car Free Day tuh semua orang sepedaan gitu. Sepeda ada jual minuman di sana. Banyak produk yang terpapar di sana berbagai brand. Tapi seiring perkembangan zaman, Starling itu hilang, Bu. Dan digantikan dengan Mhm. kopi bersepeda. Yang mungkin kalau saya Oke. brand yang paling besar tuh adalah Jago. Ya, Jago itu Mhm. udah tuh di MRT mana-mana sekarang. Starlingnya itu berkurang, begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya eh, ada perubahan, ada shifting gitu ya. Sekarang banyak Mhm. kopi-kopi yang udah gitu. Jadi Starlingnya berkurang. Ketika kita coba berkolaborasi dulu dengan Starling, kemudian kita tanya gitu ya, bagaimana pendapatan Starling saat ini yang memang sudah shifting gitu. Jadi mereka akhirnya Mhm. meninggalkan Starling dan berubah untuk berkolaborasi dengan Jago. Ada yang memang akhirnya ya udahlah saya nggak ambil gitu ya, saya nggak lanjutin gitu kolaborasi dengan Starling, dia berkolaborasi dengan Kopi Jago. Dan di Jago itu udah itu enak banget mainnya gitu ya, mainnya adalah lu tembak iklan, tembak apa. Jadi kalau misalnya mereka sambil mau nih gitu ya, oh saya akan pindah ke MRT ini, di situ ada Jago, mereka udah tinggal ngambil. Kenapa? Karena mereka udah langsung redeem gitu. Jadi lebih Mhm. lebih mudah lagi. Dan ini kalau tadi ya, kalau cuman mau ya udah yuk kita iklan gini aja atau kita mungkin bikin campaign gini ya, ya basic aja gitu ya, betul ya, basic marketing aja. Tapi di situ sudah tidak bisa lagi karena setiap orang sudah dynamic berubahnya, bergeraknya gitu ya. Jadi perusahaan marketing dan keseluruhan lini dalam satu industri memang harus agile sih, agile dengan adaptasi itu. Karena ketika kita mau berubah begitu, itu kan bukan cuma sekedar produknya yang berubah, tapi tim IT-nya Mhm. juga harus cepat ya, Bu. Tim IT-nya Mhm. juga harus langsung ini, tim public relation-nya, kemudian seluruh tim lah ya, tim apa namanya, yang paling banyak itu adalah marketing communication biasanya. Karena mereka jadi udah cepet banget loh bikin konten gitu ya. Sehari udah Mhm. sudah tembak sana mana. Apalagi kalau dalam satu perusahaan kayak Unilever tadi itu brandnya itu bisa sampai 100 gitu. Kebayang yang Mhm. si kalau misalnya mungkin di Nutrifood aja gitu ya, yang mungkin high low minumannya yang untuk targetnya adalah anak-anak. Yang Tropicana Slim itu adalah yang lansia. Ini orangnya juga harus berbeda. Jadi sebegitu Mhm. dinamis dan gitu ya perubahannya. Nah, kalau mungkin sedikit saya ngomongin marketing evolution itu ada 1.0 sampai sekarang ada 5.0 dan kita di situ. Di marketing in digital world. Jadi kita juga nggak bisa tadi yang saya bilang bahwa
apakah tradisional masih dilakukan? Mungkin tradisional seperti iklan di TV, masih ada convenient atau juga outletnya itu masih beberapa untuk beberapa area yang memang masih kuat, terutama di Lampung itu menurut saya masih Chandra oriented ya Bu. Jadi kalau misalnya orang gitu mau beli atau mungkin juga beberapa supplier mau buat satu yang mirip Chandra tuh susah karena orang Lampung tuh sudah Chandra oriented. Nah, di situ artinya traditional marketingnya masih main di mana masih butuh SPG di sana yang menjualkan karena mereka memang karena di sini mungkin sedikit gitu ya mallnya, jadi waktu belanja bulanan tuh masih bertroli-troli, masih ingin main ke sana, masih bahwa belanja bulanan itu adalah satu keunikan buat mereka. Sekalian belanja itu mereka sebenarnya sekalian jalan-jalan. Rame bertroli-troli. Tapi kalau untuk beberapa area udah enggak lagi, mereka udah tinggal pick up. Nah, hal-hal yang gitu juga maksudnya tidak bisa disaklekan bahwa semuanya sudah shifting tapi ada beberapa persentase yang kita mainkan antara traditional marketing dan juga digital marketing. Dan kalau misalnya kita bahas sedikit juga tentang traditional versus viral funnel, ini juga kalau di tradisional mungkin bisnisnya spend-nya itu banyak di cash ya, gitu iklan-iklannya, kemudian juga mulai masuk ke oh iya gitu. Tapi kalau di viral funnel itu jelas kita sebenarnya itu mau nembaknya siapa. Jadi uang kita itu juga biasanya lebih bisa ibaratnya kalau punya senjata lah ya, kalau dulu itu ada 10 pistolnya gitu ya, ada 10 pelurunya itu kita masih agak bingung nih, udah tembakin dulu aja. Tapi kalau sekarang 10 peluru itu saya bisa jelas mau nembaknya kemana gitu ya. Kemudian kalau ngomongin soal digital marketing juga, ini adalah prosesnya, mulai dari research, mulai dari attract, kemudian scale up. Nah, ini yang kadang-kadang saya sebagai mentor di bisnis UMKM itu banyak yang fokus ke attract, Bu. Banyak yang bagaimana ini kita jualnya gitu ya. Tapi mereka lupa di research-nya. Nah, makanya saya senang banget sama Bu Stella waktu dia jawab bahwa sebenarnya semuanya kita harus bukan hanya akademisi, tapi kita semua juga sebenarnya harus punya research mindset gitu ya, di mana jangan langsung tiba-tiba lompat mau marketingnya gimana, atau mau financial projection-nya gimana, tapi kita harus punya research mindset bahwa ini memang produk yang needs-nya consumer-nya kita, marketnya sudah clear, siapa kompetitor kita, dan value-nya. Itu dulu yang sebenarnya harus dikuatkan, baru kita nanti melangkah ke attract market atau bagaimana caranya attract juga dan juga buy gitu. Gitu ya, baru nanti ngomongin soal scale up dan lain-lain. Banyak yang kadang-kadang, "Bu, gimana caranya," misalnya jualan seblak gitu lah ya, "jualan seblak, bagaimana saya bisa, seblak saya bisa ada di Jogja," dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ngomongin coba dulu ya, jangan langsung ke sana, kita ngomongin product solution-nya, market-nya yang mana sih gitu ya, kompetitornya siapa, produknya seperti apa yang beda tuh mereka agak bingung jawabnya. Oke. Nah, di sini mungkin kita juga bisa membersamai di situ bahwa di research mindset-nya itu juga harus kuat gitu sehingga nanti ke depannya itu udah ajak gitu. Di-attract udah lebih gampang dan di-scale up juga akan lebih gampang. Oke ya, kemudian karena ngomongin soal creative strategy, ini ada beberapa, ada 5 foundation untuk impact business growth. Ini yang biasanya kami pakai juga. Jadi di creative strategy itu biasanya kita akan melihat kompetisinya seperti apa, threat-nya seperti apa, dan ini dia. Yang paling kanan ini yang uncertainty yang kita ngomongin ekonomi sekarang tuh sangat uncertainty ya, gitu kan. Oh iya, bagaimana sebenarnya di creative strategy itu tadi teknologinya harus mumpuni gitu, market position-nya clear, dan jangan lupa ada brand story di sana. Ini yang biasanya sekarang lebih banyak kita gunakan di praktisi ya, Bu. Bahwa ya teknologi kayak website, e-commerce, digital strategi yang tadi saya jelaskan itu udah harus clear di situ. Kemudian bagaimana
market positioning-nya. Apakah benar sudah menggunakan SEO yang baik? Bagaimana marketing campaign-nya? Bagaimana plan medianya? Nah, jangan lupa nih, biasanya fokusnya di teknologi sama market position, tapi brand story-nya lupa gitu ya, bahwa tadi ada strategi pesan yang harus disampaikan, bagaimana menggunakan sosial medianya, dan juga jangan lupa orang-orang Indonesia tuh biasanya males buat baca, tapi lebih gampang untuk cek visual. Jadi kalau lihat gambar, oh iya ini gitu ya. Mungkin kayak misalnya saya ngomongin nutrisari itu pasti oh iya sih jeruk gitu ya. Nah, itu yang membuat top of mind itu yang nempel yang punya PR di brand story. Nih, nah harapannya memang harus kuat juga, bukan dari segi teknologi saja, tapi market position dan juga brand story-nya. Nah, mungkin ini adalah beberapa yang biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi. Tadi kan bagaimana sebenarnya kita bisa menjangkau gitu ya. Kalau dulu ketika kita mau tahu atau mau mensurvei itu kan kita satu-satu gitu ya, mensurveinya itu satu-satu dulu sebenarnya gitu. Misalnya kita punya produk baru lah, ini saya izin ya Bu ya, saya Iya. share-nya ke tren Google-nya, ini yang biasa kita lakukan gitu. Nah, jadi biasanya kalau dulu kan kita harus satu-satu gitu kita cekin gitu ya. Aduh, saya mau jualan dimsum lah misalnya gitu ya. Sebenarnya dimsum itu, dan saya akan ada dimsum di seluruh Indonesia. Sebenarnya dimsum tuh berapa sih orang yang cari dan ada di daerah mana gitu. Nah, sekarang itu kan lumayan ya ada Google Trend. Nah, di Google Trend ini kita jadi bisa tahu, misalnya kita mau lihat jangan sehari terakhir, tapi kita mau lihat 5 tahun terakhir tren dimsum tuh seperti apa gitu. Nah, di digital ini kan sangat-sangat membantu ya, bagaimana tren ini jadi bisa kelihatan. Oh, ternyata terus menaik ya. Betul ya Bu ya, hanya turun sekitar Desember 2001 ke 2003, tapi itu juga tidak signifikan. Kemudian kita mau lihat lagi nih gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin se-Indonesia, orang yang search dimsum ini di Google itu ada di 5 top daerah wilayahnya mana gitu. Oh, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jogja. Kalau misalnya buat dari Lampung mau franchising, ya udah mainnya di 5 ini dulu gitu. Jadi memudahkan sebenarnya kita sebagai industri, dan juga nanti mungkin teman-teman yang atau rekan-rekan Bapak Ibu semua yang mau buat bisnis plan dan lain-lain juga akan lebih memudahkan. Ini satu wilayah, tapi kalau misalnya kita mau main kota juga bisa gitu ya. Di kota ini nanti kita, oh ternyata dimsum itu banyak di Bandung, Tangerang Selatan, Bojongsoang, nah Cimahi nih, ya luar biasa gitu. Yang nggak kepikiran ternyata banyak di situ gitu. Ini kalau tadi saya pilih di wilayah, ini tadi mainnya di kota. Nah, ini juga membantu kita nih. Jadi untuk topik terkait ini, biasanya saya atau kami menggunakannya itu untuk buat konten, Bu. Jadi kayak, oh di sini ada 9 naga, Kasil Dimsum, Dimsum Mental terdekat. Oh, ini yang mereka biasanya search di Google. Begitu ya. Ini kalau misalnya teratas, nah dimsum ayam, resep dimsum, membuat dimsum. Oh, berarti ini yang biasanya kita bisa bikin caption, bisa bikin tagar gitu ya, atau mungkin juga contoh-contoh konten yang akan kita buat. Jadi ini sangat membantu tim untuk mapping gitu ya. Terutama ini sih, daerah dan apa. Dan misalnya kita mau buat dimsum itu, saya mau buat dimsum atau mending somai ya. Nah, ini kita juga bisa langsung perbandingkan. Sebenarnya trennya dimsum sama somai seperti apa? Yang somai warna merah, dimsum. Ternyata masih lebih tinggi dimsum dibandingkan somai. Ya, kemudian kalau dimsum itu yang warna biru, ternyata lebih lebar. Kalau siomay itu mungkin masih di daerah mana nih? Kalimantan ya, Kalimantan sama daerah bawah ya, itu yang merah. Nah, ini kita bisa main, oh nanti kita mau mainnya gimana nih gitu. Jadi kalau di dimsum itu daerahnya ini, kemudian kalau di wilayah siomay ini. Misalnya juga ada yang udah tambahin lagi gitu ya, ini mah contoh-contoh makanan aja gitu Bu. Karena jam segini jadi bawaannya lapar, saya mau carinya dimsum sama batagor. Batagor ternyata lebih di bawah lagi. Dan yang menarik itu sebenarnya Batagor tuh ternyata lebih banyak justru daerahnya timur ya Bu. Nih, di Oh, daerah timur ya, yang kuning. Nih, jadi biru ini adalah dimsum, merahnya adalah di tadi di somai, yang kuning jadi cuma main di atas-atas aja ternyata Batagor. Nah, hal-hal yang ini sebenarnya
tools-tools dari tren yang membantu kita untuk bisa lebih mengetahui bagaimana kita tahu konsumen kita tuh adanya di mana, nembak iklannya di mana, gitu ya, sehingga budget yang tadi kita punya itu jadi lebih efektif, efisien lah bahasanya gitu. Senjatanya lebih bisa ditembak di tempat yang tepat, gitu ya. Kemudian ini juga saya coba ambil Bu salah satu strategi digital marketing yang dipakai oleh salah satu UMKM yang udah lumayan ada di mana-mana. Jadi mereka coba digital driver-nya itu pakai purpose base. Jadi tujuan mereka fokus ke tujuannya mereka dulu. Kemudian mereka seperti biasa mereka mapping di marketing strategi, mix, customer response juga goals and objective. Ini kan seperti biasa ya, di strategi ada STP, di marketing mix ada 4P, di customer response itu sebenarnya tapi mereka pakainya bukan apa tapi purpose base gitu ya. Jadi bagaimana si purpose itu mereka jelas gitu. Kemudian mereka bagaimana mainkannya hanya di digital saja. Karena mereka buat satu produk kopi, kopinya itu yang kekinian, mereka buat rumah lokapreneur. Rumah lokapreneur itu mementoring 500 UMKM di seluruh Indonesia. Mereka juga kolaborasi dengan disabilitas gitu ya, kafe-kafe disabilitas untuk meningkatkan kalau tadi ada value dan juga purpose mereka adalah inklusivitas kafe. Gitu. Jadi berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Kementerian Sosial untuk meningkatkan inklusivitas karena kita tahu bahwa teman-teman disabilitas itu banyak yang punya keahlian gitu ya. Keahlian itu biasanya itu mereka kepada servis, kemudian kepada resto dan lain-lainnya sehingga itu bisa diberdayakan. Kemudian juga ada kopi inspirasi dan juga ada beberapa yang memang mereka buat secara online dan ini cukup works gitu. Dan ini Bu yang tadi saya ceritakan bahwa yang sekarang lagi hype itu yang dikerjakan itu adalah micro targeting. Jadi kalau kita lihat di handphone, kita scroll ya Bu ya di misalnya Instagram aja gitu ya. Kita buka terus di bawahnya itu ada iklan. Betul ya Bu, iklan, bersponsor, dan lain-lain gitu ya. Nah ini sebenarnya kita namakan kalau di praktisi itu micro-targeting. Jadi kita langsung fokus ke micro-targeting itu adalah orang-orang yang kita jelas akan tembak iklannya dan kita harap dia langsung menjadi berkonvensi kepada pembelian. Gitu. Jadi bukan iklan yang tadi yang ngebayang-bayang atau iklan TV kan kita juga bingung ya berapa banyak sih orang yang ngelihat kita juga akan sulit gitu. Tapi kalau di Instagram sekian yang kami tembak 100 orang, kemudian berapa orang yang melihat dan berapa orang yang mengkonversi itu langsung gitu. Itulah kenapa ini tuh cukup work sekarang dilakukan yaitu micro targeting. Kenapa mikro? Karena tadi saya bisa langsung tembak hanya di ITB aja sekitaran 7 kilometer di sekitaran ITB. Anak perempuan gendernya juga bisa kita pilih laki atau perempuan, usianya berapa, bahkan sampai kesukaannya apa. Kalau tadi kayak kopi langsung cek gitu ya. Algoritma atau juga search 10 hari terakhir atau 1 bulan terakhir adalah ngomongin kopi, udah dapet gitu. Jadi udah benar-benar micro targeting. Ini saya juga lihat ada beberapa yang bahkan sudah melakukan penelitian banyak ya terkait ini. Jadi ini adalah contoh yang biasanya kami gunakan di praktisi. Kita sampai bisa lihat Kempinski aja deh kita buat sekitar Bundaran HI. Kemarin kita coba kolaborasi sama Jago ya. Jadi kita langsung lihat objektifnya apa? Reach male female 22 sampai 34, 7 kilo radiusnya dari Bundaran HI. Mau mainnya di Instagram aja, formatnya video, periodenya segini, budgetnya segini, Bu. Reach-nya, ternyata reach dengan budget tadi 11 jutaan, kami mendapatkan 925.000 orang. Dan ternyata dari situ 50% sesuai dengan targetnya, artinya CPM-nya itu sekitar 4.000, frekuensinya ini hanya 1 hari ya kemarin, dan luar biasa ya naiknya, signifikan. Begitu. Ini kenapa saya juga tampilkan gitu bahwa bukan cuma sekedar teori ada micro targeting ada ini tapi yang memang kami lakukan itu works gitu. Ini contohnya. Ini cuma satu contoh aja ya Bu ya. Gitu. Jadi micro targeting itu dia juga baca look alike. Jadi kalau misalnya saya nih beberapa hari ini kok kayaknya karena
karena saya mau ada anak yang baru mau masuk sekolah sehingga saya banyak banget cari tas baru gitu ya. Jadi saya langsung deh tas-tas, buku-buku baru, Muncul. Gramedia dan lain-lain langsung muncul gitu. Tiba-tiba iklannya masuk karena look alike tadi gitu. Biasanya ada Facebook, Instagram atau TikTok juga sama algoritmanya. Ini juga mungkin saya sedikit share terkait dengan marketing chart yang baru terakhir hasil survei ya Bu ya. Biasanya kami kan pakainya itu ada beberapa survei ya. Kalau kami bukan cuma sekedar jurnal, tapi biasanya kita tuh ada beberapa ada marketing charts, kemudian juga ada baseline dari yang memang ini ya, yang memang praktisi sekali lah gitu ya Bu ya. Jadi kita lihat dari survei ini tuh ternyata 79% konsumen itu lebih loyal karena lihat bahwa perusahaannya itu punya satu tujuan yang jelas. Jadi purpose driven company-nya itu lebih clear gitu. Ya mungkin kalau beberapa yang tadi kita sedikit gitu ya, ini bukan juga mau membahas, tapi kalau kita sedikit agak mengkaitkan kenapa ya kok turun banget ya gitu karena boykot dan lain-lainnya mungkin ini gitu. Jadi perlu di-clear-kan lagi gitu purpose driven company-nya seperti apa. Karena ternyata konsumen more loyal itu karena jelas dia tahu, oh ini yang saya beli. Jadi bukan sekarang tuh bukan cuma sekedar main di marketing doang gitu. Makanya tadi saya bilang purpose driven company-nya clear itu 70%. Bahkan bukan ngomongin emotional connection lagi loh gitu. Itu masih 77 gitu ya. Bukan ngomongin soal oh iklannya bagus kalau dulu gitu. Oh iklannya bagus gitu. Mungkin apa? Kalau kita puasa tuh, waduh itu iklannya Marjan kan luar biasa ya. Itu kan emotional connection-nya dapat banget gitu. Tapi bukan itu saja ternyata orang juga ngelihat, bentar, ini tuh dari perusahaan apa ya? Itu lebih lebih ini lagi gitu ya, lebih dalam sekarang. Ternyata dia more loyal to a purpose driven company. Baru 77%-nya adalah feel a stronger emotional connection to purpose driven company. Jadi ada bukan cuma tadi purpose driven, tapi ada emotional connection-nya. Biasanya kalau ngomongin konten-konten yang sekarang itu biasanya mereka di bawahnya akan ngomong. Contohnya itu biasanya kita kalau mau buat produk baru gitu, Bu. Jadi kita bilang, kita mau bikin produk baru loh. Kalau dari kamu, apa yang diharapkan? Itu seneng banget. Kita buka kolom chat aja, itu banyak banget. Keluarin dong yang rasanya ini, keluarin dong yang ini. Terus kita tanya lagi, yang kedua, mau iklannya pakai siapa ya? Wah, banyak banget. Apalagi berhubungan sama Korea. Aduh, itu army-arminya langsung gitu. Jadi benar-benar si konsumen merasa dilibatkan dalam si brand tersebut gitu ya. Kemudian 73% ternyata mereka itu kalau mereka sudah setuju dengan perusahaannya, clear dengan proposnya itu dikit banget lah gitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang ngomporin dan lain-lain tuh arminya udah nyerang duluan Bu, nggak usah kita. Itu mereka udah nyerang duluan gitu ya. Kemudian ya banyak yang memang mengasosiasikan bahwa perusahaan itu, brand itu adalah saya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang negatif dan lain-lain tuh mereka juga sudah cukup willing untuk bantuin, believe dan lain-lain tuh juga cukup membantu gitu ya. Kemudian kalau ini marketing charts tahun 2019 ini Porter Novelli itu bahwa 89% kalau misalnya brandnya positive image itu mereka juga akan melakukan pembelian, kemudian juga be more likely to trust ya, lebih trust, lebih loyal, dan mereka juga bisa justru menjadi bukan aja beli tapi mereka langsung merekomendasikan. Banyak ya Bu ya, habis beli terus mereka posting gitu. Enak juga nih ini gitu. Waduh, itu semua followers yang lihat juga jadi akhirnya ini dan akhirnya mereka tadi ya 62% share information about it on their social networks nih. Nah, mungkin itu aja Bu dari saya sekedar sharing-sharing. Jadi bagaimana sebenarnya biasanya kita juga melakukan di praktisi gitu ya, melakukan berbagai strategi yang memang langsung impactful itu yang saat ini seperti apa dan kita menjangkaunya jadi lebih luas gitu. Kayak tadi kan sampai 900 ribuan orang hanya dalam satu hari gitu ya. Itu luar Iya. biasa. Kebayang kalau misalnya tradisional dulu kita buat juga capek banget dapat 900 ribu kayaknya ya. Iya, benar. Kita harus mengeluarkan uangnya semana gitu, lebih dari itu. Bayar orang aja sekarang misalnya event-event tuh bayar orang satu orang aja mungkin sekitar 200 ribu kan ya.
Nah, kalau Mhm. di tempat di seluruh Indonesia mungkin sekitar ada 38, nggak mungkin lebih, ada sekitar 100 orang aja udah lebih gitu dari biaya tadi. Padahal tadi kita Mhm. cuman 11 juta ngeluarinnya gitu. Iya. Mungkin itu Bu, saya kembalikan ke Bu Oh, Yuni. Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Dian. Ini menarik. Jadi nyata ya sebenarnya di dunia praktisi, dunia kerja sesungguhnya itu menggunakan juga berbagai analisis tools ya untuk mencapai sasaran target di digital. Memang itu kita kerasa itu kalau misalnya sedang searching sesuatu, tiba-tiba muncul di Instagram itu produk itu Betul. gitu. Buka Shopee aja, Benar. satu produk kita cari, ya muncul juga itu di eh, eh, Benar. me- mencoba untuk meyakinkan lagi, ayo beli gitu kan ya, seperti itu. Benar. Tapi akhirnya jadi kita sebagai konsumen tuh jadi merasa terbantu karena algoritma itu membuat kita jadi nggak yakin dengan satu produk. Betul nggak sih Bu? Tiba-tiba Oke. dia, oh iya juga ya. Oh ada produk Muncul yang lagi yang lain ya lain. gitu. Ya, Mhm. contohnya kemarin saya cuma mau cari apa pasta gigi gitu ya, pasta gigi. Mhm. Pertama tuh ada Sensodyne yang saya cari gitu ya. Kemudian kalau kok Mhm. ada, oh ada merek baru lagi ya. Oh ada Saingannya. tiga. Ya akhirnya saya akhirnya saya bantu review. Jadi Mhm. justru dengan iklan-iklan itu sebenarnya membantu konsumen juga langsung untuk mengcomparing gitu. Mana yang lebih Iya, baik, benar. mana yang lebih murah lah ya, dan lebih-lebih Mhm. namanya juga sekarang banyak kaum mending-mending kan ya Bu ya? Iya, saya juga belum melihat sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, kita buka nanti ke teman-teman peserta gitu. Saya belum melihat tadi di paparan Mbak Dian untuk melihat secara langsung dari sisi harga gitu ya. Jadi kita emak-emak ini kan ya, khususnya spesialis emak-emak ini kadang harga itu menjadi eh, analisis Matters ya Bu? pertama itu. Jadi kita langsung fokusnya melihat mana yang paling murah nih gitu ya, misalnya di etalase supermarket aja gitu. Nah, sedangkan kalau di digital itu kadang tidak harga dulu yang dimunculin kan, tapi kita memang eh, di apa ya bahasanya ya, dikuatkan dulu brand image-nya tentang satu merek produk gitu, sehingga kita sudah tidak peduli lagi dengan harga gitu, karena pikiran kita hanya ingin membeli itu gitu yang sudah kuat brands-nya di pikiran kita ya. Mungkin itu juga jadi semacam riset yang menarik nih. Ya kalau kalau Betul. S2 saya kebetulan walaupun akuntansi menggunakan conjoint analysis Mbak Dian. Jadi conjoint Mhm. analysis itu kita melihat preferensi dari konsumen, mana pilihan terbaik yang mereka pilih gitu dari berbagai atribut yang ada gitu. Jadi dari berbagai produk, misalnya satu produk itu kita identifikasi dia punya atribut apa saja, misalnya atributnya adalah dari kualitas, dari harga, dari eh, apa loyalitas konsumen tadi, lalu ada turunan lagi dari atributnya sehingga nanti didapatkan nih dengan analisis conjoint itu didapatkan satu model di mana itu adalah preferensi konsumen yang paling maksimal. Kombinasi dari gabungan atribut-atribut itu merupakan yang paling diinginkan oleh konsumen itu. Mungkin itu cocok memang di dunia marketing ya untuk Betul. menggunakan metode conjoint analysis. Ya, Betul. kita Dan masuk. memang ini sih Bu, yang kami lihat ya Bu dari praktisi juga kami Mhm. juga selalu baca jurnal Bu. Jadi ada penelitian terupdate Oh, apa ya gitu. Ada apa ya yang kayak kami yang memang maksudnya ada namanya research center biasanya Bu. Jadi tim-tim research center itu yang nanti akan apakah ini mau jalan ke ilmiahnya atau produknya ya innovation product atau di marketingnya gitu Bu. Biasanya kita bagi dua. Jadi nanti yang oke. di research di tim research development inilah yang akan membagi fokus ke produk innovation ataukah ke innovation marketingnya. Nah, yang tadi adalah salah satu teori yang sepertinya saya harus baca lagi lebih dalam. Siapa tahu kami juga bisa tuh, Bu. Bisa yang, Ya. kayaknya yang ini bisa nih. Jadi benar-benar di praktisi sama di akademisi ini memang saling terkait. Jadi nanti kalau misalnya, Berkait ya. kok saya searching apa searching yang ini enggak, padahal affiliate marketing ini atau AI gitu ya di kami itu sangat membantu banget. Tapi kok di jurnal-jurnal banyak yang belum, bisa ditulis nih gitu ya. Atau Iya. juga sebaliknya, oh justru di penelitian ini itu ini gitu ya. Kita coba yuk adaptasi bisa atau enggak. Nah itu sih Bu yang menarik di kami gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu mungkin jadi
peluang juga ya, opportunity juga gitu ketika misalnya si perusahaan membutuhkan satu analisis mendalam, kalau memang bisnis development atau bisnis analisisnya itu punya budgeting untuk itu bisa berkolaborasi juga kan dengan akademisi dan juga Betul, betul. untuk tadi secara fokus langsung mencari permasalahan dan solusi untuk Hmm, masalah apa yang sedang dihadapi oleh dunia praktisi nih, itu ya mungkin ke betul, depan itu kolaborasi yang apa bahasanya ya kolaborasi yang mutual lah ya gitu seperti itu. betul, betul, betul Heeh. banget, Bu. Baik, Mbak Dian, kita coba buka nih ya ke Bapak Ibu yang dari tadi Boleh. mendengarkan kita berbincang santai ini sebenarnya. Bapak Ibu silakan Iya, eh, apa yang ingin ditanyakan secara langsung nih ke Mbak Dian Vio, bisa juga dengan buka mic-nya langsung atau ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya yang atau mungkin ya just diskusi dulu ya, Bu ya, atau diskusi. apa juga Ya, boleh. boleh. Mm-mm. Contohnya kayak kemarin juga menarik sih Bu, isu-isu terkait yang lagi hit sekarang gitu ya, itu Mhm. menjadi menjadi ini gitu, karena lumayan kemarin akhirnya jadi dapat hibah tuh. Padahal saya Eh, coba dengan kayaknya AI eh, ini eh, banyak yang belum bahas, tapi langsung ke e-commerce deh gitu ya. AI dengan eh, e-commerce, AI dengan affiliate marketing dan lain-lain gitu ya. Terus eh. akhirnya ya lumayan gitu, ternyata lumayan bisa dapat hibah gitu dengan ini Mm-mm. aja gitu. Karena saya Hibah lihat kok dari banyak yang belum kampus, hibah dikti, dibandingin hibah. gitu. Oh iya, ya memang eh, sekarang ini sebenarnya kita bingung gitu ya. Kita bingung karena eh, hampir semua aspek itu dimasuki oleh AI gitu kan ya. Jadi Iya, eh, ini seperti perang AI sebenarnya. Kita jadi melihatnya seperti itu. Nah, peran kita ini kalau misalkan dengan ide-ide menarik yang tadi sudah disajikan oleh AI juga sebenarnya itu gimana ya peran kita untuk memilih atau mengkritisi lah, mengkritisi saran-sarannya si AI ini mungkin Mbak Dian, dia punya pengalaman mungkin. ya. Sebenarnya Bu, kalau AI itu kan dia membaca dari SEO-nya kita Bu, gitu. Jadi ada salah satu di Mhm, digital marketing itu mhm, sebenarnya search engine optimization ya. Jadi kan sebenarnya dia mhm, tuh kayak caplok ya, yang paling baik diambil, terus dia mhm. eh, apa ya? Dia buat resume lah, betul ya Bu ya. Parafrase, ya. Dia Ya, parafrase lagi kalau sebenarnya. kita di parafrase, iya betul. Kalau dari dia tuh akhirnya di parafrase dari sumber-sumbernya. Mhm. Nah, sumbernya itu sebenarnya siapa sih yang buat? Kita sendiri kan, si Human perusahaan, juga si bikin ini ya, benar. artikel-artikel. Mhm, Iya, mhm. sehingga sekarang kami juga punya tim khusus SEO, Search Engine Optimization itu yang Oke. kerjaannya itu ya buat itu Bu, buatin artikel-artikel Oh. misalnya kita hari ini mau mengedukasi terkait dengan Mhm, protein gitu ya. Ya udah dia bikin mhm. tuh hari pagi dia akan keluar tuh protein yang seperti apa. Nah, jadi once dia keluarin tuh ada orang yang men-search itu pasti kita juga Oke. akan gitu. Jadi kalau balik Oh, iya. layarnya adalah kami juga bekerja untuk itu, untuk membaca biar dan itu bisa kan bawahnya itu sebenarnya ada call to action-nya, Bu. Jadi waktu Mhm, orang nanti mhm. ngeklik atau apa, nanti kan kita akan naik yang paling pertama karena organik kan itu. Kecuali yang Oke. kan memang iklan ya. Mhm, Tapi mhm. biasanya AI itu bekerja untuk membacanya justru organik, yang tidak jualan. Jadi benar-benar memang edukasi gitu. Dia ngambilnya protein Mhm. gitu. Jadi kita jelasin tuh protein apa-apa. Nah biasanya kalau AI itu dia keluar dari pertama, pasti website yang bahas atau edukasi itu keluarnya nomor dua. Kan jadi biasanya dia bahas dulu Oh. tuh di awal, baru di bawah kan ada A, B, C, link-link gitu ya. Nah, itu yang menurut dia nanti di paraphrase yang paling baik bahasanya dan paling informatif itu diletakkan nomor duanya setelah dia AI-nya keluar tuh. Gitu. Oh Makanya iya, benar. ada teman-teman SEO tuh yang bekerja edukasi kerjaannya, Iya. kerjaannya buat artikel. Betul. Iya, iya. Menarik ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya AI ini tidak pernah
ajari gitu ya, tidak pernah diberikan informasi input terkait itu, dia juga tidak bisa menyampaikan kembali gitu kan ya, bahasanya Betul, udah kayak betul, seperti lecture ya, seperti dosen yang dia juga harus membaca materi dulu, baru dia bisa betul. menyampaikan kembali. Mhm. Jadi memang harus ada di belakang layar dari perusahaan ini yang secara intens untuk memberikan materi-materi tadi kan ya untuk Betul, si betul, AI. Mhm. Ya betul, Bu. menarik, menarik sekali. Ya Bapak Ibu silakan untuk bisa Kalau saya malah menyampaikan menulis, pertanyaannya. Mm-mm. iya, Ya cuma gimana Mbak? sambil 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 nunggu ya Bu Yuni ya, sambil nunggu Mm-mm. Bapak Ibu semua. Saya malah tertarik dengan bagaimana Bu kalau di Turki Bu, Apanya ini? seheboh seheboh mungkin kita lihatnya dari sisi konsumen dulu ya. Kan Indonesia Oke. ini cukup konsumtif gitu ya. Kalau di Turki Mm-mm. gimana Bu? Sebegitu konsumtif Mm. dibandingkan Indonesia kah sampai akhirnya ada affiliate lah gitu ya dan Oh. lain-lain. Kontennya Turki ini mungkin dari sisi. Mm-mm. Iya, Turki ini unik ya sebenarnya kalau observasiku gitu ya, observasiku Turki ini punya rasa kebanggaan, ini bagus juga gitu, bagus. Jadi aku coba hanya mengambil sisi-sisi positif lah ya, sisi-sisi positif yang bisa kita ambil pembelajaran lesson learn-nya dari satu negara gitu ya, atau dari satu kejadian itu. Menariknya Turki ini punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Jadi kebanggaan mereka dengan produk buatan mereka sendiri itu sangat tinggi gitu, Mbak Dian. Jadi eh, rasanya sulit untuk brands asing lain gitu untuk masuk untuk mencoba merubah loyalitas mereka sama produk yang dihasilkan oleh bangsanya sendiri gitu. Itu eh, cukup sulit sehingga banyak brand internasional gitu ketika masuk ke Turki itu dia memang harus melebur dulu sepertinya dengan brands-brandsnya Turki dan harus Turki merasa ini adalah buatan di dalam negerinya sehingga si konsumen ini akan juga mau gitu menggunakan produk brands lain ya, produk brands lain. Cuman ya ini secara umum, artinya kalau secara khusus ada yang dia juga masih menginginkan brands-brands internasional ya pasti ada gitu di satu negara ya tidak tidak sama semuanya. Sepertinya gitu. Dan mereka juga apa ya cenderung di sini itu mm, enggak lebih ini sepertinya ya. Karena kalau kita ya kalau di Indonesia kita punya satu rumah satu lantai, kita berpikir lagi pengen bangun jadi dua lantai. Sudah punya dua lantai, Ya, kita mikir lagi pengen pengen nggak puas-puas eh, kayaknya ya. punya rumah yang lain gitu. Iya, kalau di sini karena harga properti itu tinggi, mahal gitu, mereka itu fokus untuk di apartemennya sendiri gitu. Misalnya, tapi kebersihannya juga kebersihannya mereka peduli sekali sama kebersihan. Kamar mandi pun itu mereka nggak basah gitu kamar mandi. Kalau kita kan kalau kamar mandi kita di Indonesia kan kalau Iya, nggak basah ya kita basah. nggak srek, Betul. kitanya ya nggak srek ya gitu karena kita kan menggunakan airnya banyak gitu. Tapi kalau mereka ini kamar mandi pun dipel untuk kering gitu dan pakai Hmm, apa itu namanya itu eh, apa alas kaki ya alas kaki keset ya. Keset pun di kamar betul. mandi itu hampir full gitu, nggak karena mereka tidak suka menggunakan kamar mandi yang basah, khususnya spesial di rumah ya. Kalau di tempat umum kan tidak bisa mengkontrol ya, mengkontrol banyak pengguna gitu. Seperti itu. Jadi gaya hidup lifestyle mereka itu lebih tidak macam-macam kalau menurutku. Tapi kalau mode pakaian pun eh, nggak semacam-macam kita sebenarnya. Kayak kita Mm-mm. misalnya ada kebaya, ada batik, ada batik pun modelnya macam-macam gitu ya. Betul. Ini eh, apa jaket pun su- misalnya dia sukanya hitam, udah hampir semuanya itu hanya Hmm. hitam gitu. Jadi kadang yang dijual di toko Hmm. pun nggak terlalu banyak warna gitu, karena yang Hmm. disukai sama orang sini misalnya hanya warna hitam, warna abu-abu misalnya gitu. Udah, jadi beberapa warna yang memang favoritnya orang sini aja gitu yang dijual di toko-toko ya, di Oh, toko modenya. iya. Itu jadi
malah kelihatannya lebih sederhana ya gitu. Nggak banyak variasi, perasaanku sih seperti itu. Dan karena harga Mhm. properti tinggi, mereka juga menahan diri mungkin ya untuk, atau memang tidak ada kemampuan juga untuk bisa membeli lebih dari satu, dua, tiga misalnya properti untuk orang-orang secara umum itu. Menariknya Ya, adalah eh, ketimpangan di sini juga nggak terlalu jauh gitu menurutku. Kalau kita di Indonesia ya, yang kaya kaya banget yang seperti ya, Sultan itu ada berapa persen gitu, dan itu aduh timpang banget gitu kan. Tapi yang tidak punya juga, yang kalangan menengah dan ke bawah banget itu juga banyak juga